Order Elder. Henshin! Sesuai janji guys, video ini Ana buat untuk memperlengkapi pembahasan Kamen Rider Zetsu episode 30 kemarin, di mana highlight besarnya itu ada di Baku yang makan roti gosong. Maksudnya ada di debut super form kedua Zetsu, yaitu Kamen Rider Zetsu Order. Jadi pastikan kalian itu udah pada nonton episode 30, lanjut nyimak bahas-bahas episode kemarin, dan nonton video ini. Sekalian beli DX-nya tuh Gan, biar lebih jelas. Nah tenang guys, itu pasti. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya buat review tiba-tibanya ya. Kan itu juga mandat dari petinggi. Apakah ini pertama kali ya Ana itu bikin video terpisah kayak gini untuk bahas lebih detail satu form secara lebih spesifik? Sesuai yang Ana bilang di bahasan kemarin, dimana Ana kan udah nonton bagian fight Zetsu Order ini sampai 10 kali lebih. Lihat terus bolak-balik kemampuannya, meresapi juga kata-katanya Baku, merasakan BGM epicnya yang baru keluar dan baru kita dengerin. Dan jangan lupa bolak-balik boker buat dapet pencerahan. Nah, inilah hasilnya guys. Lewat video ini, garansi full daging. Kalau formnya cuman, oh ya udah kuat nih formnya, ya nggak akan Ana bahas lagi. Anak TK juga bisa bahas itu mah. Cuman ternyata ya, banyak sekali yang bisa kita bedah dari form Zetsu Order ini secara filosofi. Oke, bagian pengungkapan Minami yang ternyata bukan adik kandung Baku dan juga dia itu agentnya kode, itu harusnya menjadi bagian dari proses terciptanya form 1 ini. Bukan secara mekanik, tapi secara mental. Secara gimmick untuk berubah menjadi Zetsu Order, gampangnya kan Baku itu emang tinggal muter bagian kipas di dua Maya Capsem ya. Ini bukan Baku itu tidak sadar akan mekanismenya, tapi emang menunggu momen ini yang emang pendekatannya itu lebih ke emosi dan juga mental. Dieksekusi cukup baik dan juga dalam ya, dimana setelah pergumulan soal Minami, ya udah Baku itu berhasil berdamai dengan kenyataan tersebut. Baku itu menganggap identitas Minami sebagai agent kode tidaklah penting, karena bagi Baku, Minami adalah adik perempuannya dan juga keluarganya, terlepas Minami itu tidak sedarah dengan dirinya, dan juga Minami yang adalah agent organisasi kode yang sangat Baku itu benci. Kalau misalkan nih ya, misalkan Baku setelah pengungkapan ini, dia itu memilih untuk stres, untuk tetap marah dan memumpuk kebencian. Berujung ke resolusi, dia itu ingin menghancurkan segalanya nih. Dimana Baku juga udah punya kekuatan tersebut pastinya lewat Catastrom yang temanya kehancuran ya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Nah mungkin Sik itu salah sangka pas Baku fight pakai Catastrom sebelum Order itu muncul. Sik ngira Baku itu mengambil resolusi seperti ini, kancuran ini kan yang lu pengen katanya. Emang Baku itu sempat diperlihatkan marah ke Minami, cuman kan itu reaksi natural ya, karena kan baru tahu juga. Itulah mengapa Anu juga acung jempol nih buat peran minor Fujimi sama Nemu yang berusaha menenangkan Baku dan juga membuat Baku itu tetap berpikir positif. Sekali lagi, kalau Baku pengen kehancuran karena pengungkapan ini, dia bisa-bisa aja. Tapi kan Baku memilih untuk memulihkan dan menerima hubungannya dengan Minami. Dan yang Ana tangkep, perubahan niat dari menghancurkan menjadi melindungi atau memperbaiki. Nah inilah nih yang memicu resonansi baru pada si dua Maya Capsem. Makanya bagian kipasnya itu muter sendiri ya. Inilah edannya form Catastrom dan juga Order ya. Berbeda dengan form 2 mode yang kebanyakan dimana selalu eksekusinya itu kan lebih ke power dan speed ke power ya. Jadi dengan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kita juga awalnya ngira Catastrom dan Order itu kayak begitu. Power speed lagi nih kayaknya nih ya. Apalagi melihat bentuk Catastrom yang bulky kan ya. Kalau Catastrom dan Order bukan power dan speed, tapi lebih mewakili dualitas emosi manusia. Kalau sisi Catastrom nih ya, mewakili keputusasaan dan juga kehancuran. Udah jelas ya itu kehancurannya ya. Dan sisi Order itu mewakili harapan dan juga pemulihan atau keteraturan sesuai nama Ordernya. Jangan heran dua form ini selain fightnya, dia itu benar-benar nge-highlight banget dari segi emosi dan juga mentalnya. Jadi bukan mekanik guys ya, tapi lebih ke pendekatan emosi sekali lagi. Ini baru penjelasan awal Ana nih guys ya. Kalian dapat lebihnya nggak nih? Kalau baru pada sadar ya kita harus acung jempol dong ke Baku yang mampu berpikir dewasa. Kalau misalkan dua mode nih ya, kok transisinya kayak naik fase? Soalnya Catastrom seperti cast off dan langsung kita diperlihatkan dengan form Zetsu Order ya. Nah ini emang yang bikin Ana itu sedikit penasaran guys. Andai kata Zetsu Order nih mau ganti ke Zetsu Catastrom lagi, nanti gimana tuh sekuensnya? Apakah armornya kepasang lagi kayak Kabuto yang put on?
Tapi tetap guys ya, Anda berani bilang, kata Storm dan Order merepresentasikan dua sisi dari satu kekuatan besar. Kan mereka itu sama-sama super form. Sama toh kayak Gabu Overmode dan juga Master Mode yang emang satu kesatuan. Master Mode nggak ada Gabu Overmode, ya udah memble guys ya. Jadi nggak ada yang lebih unggul dan juga menonjol. Keduanya saling memperlengkapi satu sama lain. Kata Storm dan Order masih sama-sama pakai 2 Mea Capsem. Source kekuatan juga masih dari satu sumber yang sama, dari Catastrophe Gore Nightmare. Memang secara sequence mirip juga seperti Agito Burning ke Shining, seperti yang Anda bilang di pembahasan kemarin. Tapi jika kita berkaca nih ya ke Agito Burning dan juga si Shining ini kan udah penyempurnaan total yang membuat Burning itu ya udah nggak diperlukan lagi lah kasarnya ya. Karena si Shining ini yang adalah final form Agito ya tentu lebih kuat dari segala aspek. Tapi kalau di Zetsu guys ya, kemunculan Order ini yang nggak serta-merta membuat Catastrophe ini kayak usang atau nggak dibutuhin lagi. Enggak guys ya, tergantung situasi. Apalagi ini setnya kan di Dream World ya, di dunia mimpi. Jadi harus membawa pendekatan yang berbeda dibanding cuman power dan juga speed doang. Order digunakan ketika Baku itu membutuhkan presisi tinggi nih. Dan juga bisa juga saat Baku itu ingin menghindari resiko destruktif lah yang bisa membahayakan realita. Nah ingat ya, yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Makanya kalau butuh kehati-hatian, nah silahkan pakai Order ya. Kalau kata Storm tetap jadi opsi palu godamnya lah bisa dibilang ya. Jadi ketika Baku itu melawan musuh dan juga membutuhkan daya hancur yang maksimal, ya pakailah kata Storm. Jadi masing-masing mode itu punya fungsi taktis yang berbeda tergantung situasi di lapangan. Nah, secara statistik seperti ini guys ya, kata Storm itu merupakan manifestasi dari kekuatan destruktif yang bener-bener murni banget nih. Kelihatan banget kan fokusnya itu ada di kekuatan mentahnya ini. Sedangkan Order muncul sebagai bentuk yang lebih terkendali lah di sini. Walaupun tenaga kasarnya seperti kayak punching power, kicking powernya itu secara teknis sedikit di bawah kata Storm, tapi si Order ini punya kontrol yang lebih tinggi terhadap dunia mimpi dan juga kemampuan untuk memulihkan kerusakan. Order memang lebih lemah ya kalau dipakai gelut yang bener-bener adu badan lah dibanding kata Storm. Dia ini tuh tipe form yang lebih magis. Pantes aja Anda pernah lihat pose bertarungnya Zetsu Order ini seperti Ultraman Cosmos Luna mode yang begini guys. Dimana dia itu lebih lembut dan juga lebih halus. Nah ini dia pas Anda cek wiki ya. Coba kita bandingkan di sini. Kata Storm punching powernya itu 24,5 ton. Sedangkan Order itu cuma 18,6. Kicking power kata Storm 40,2. Sedangkan kicking power Order itu 29,6. Cukup jauh ya. Sedangkan untuk kekuatan loncatan dan juga kecepatan berlari di sini sih Anda lihat si Order itu unggul guys ya. Karena ya mungkin lebih ramping ya. Jadi jangan pakai tangkapan bocil. Order lebih lemah nih dari kata Storm ngelihat statistik. Sekali lagi, masing-masing mode punya fungsi taktis yang berbeda tergantung situasi di lapangan. Jika kita membandingkan statistik di atas kertas, oke, punching power Order mungkin terlihat lebih rendah nih dari kata Storm seperti yang udah Anda bahas tadi ya dan juga bacain. Tapi efektivitasnya jauh lebih tinggi karena beberapa hal. Makanya menarik nih guys ya kalau kita lihat lagi bentuk dari Camarader Zetsu Order ini. Kasarnya kata Storm yang gempal, cast off, terus kita itu diperlihatkan dengan tulang yang ada di dalam tubuhnya si kata Storm ini, yaitu Zetsu Order ya. Emang Order ini secara filosofi menjadi backbone atau tulang punggungnya Baku lah. Makanya tulang di sini ya temanya ya. Nah, coba nih kita pelan-pelan bahas ke kemampuan formnya ya. Jadi berbeda dengan kata Storm yang menghancurkan struktur dunia mimpi untuk menang ya. Dan bahkan kan si kata Storm itu bisa menghancurkan dunia mimpi juga. 2 kali kan tuh ya kata Storm menghancurkan dunia mimpi. Kalau Order ini tuh memiliki kemampuan untuk merestrukturisasi realitas di sekitarnya. Langsung kan ini tuh diperlihatkan sebagai aksi pertamanya Baku saat form ini tuh muncul pertama kali. Jadi nama Order kan berasal dari kata order yang artinya itu keteraturan atau mengatur, memerintah ya. Secara filosofi, form ini tuh merepresentasikan keinginan Baku untuk mengendalikan ketakutannya dan juga kekuatannya dengan lebih tenang. Makanya lihat di debutnya dia itu tenang banget si Baku ya. Santuy aja tapi presisi. Dan juga dia kan itu bisa mengubah mimpi buruk menjadi sesuatu yang berguna. Makanya dia juga bilang ke Sisik, dia tidak akan membiarkan mimpi buruk menjadi kenyataan dan akan melindungi mimpi Minami juga. Kemampuannya ini menjadi penangkal dan juga counter yang sangat pas nih buat kemampuan Sik yang udah sangat sakti juga. Sik kan itu bisa mengubah manusia jadi nightmare lah, membatalkan dunia mimpi yang dihancurkan juga kan waktu itu, dan itu nggak bisa di cancel seenak jidat katanya. Kayak menggambarkan betapa OP-nya nih Sisik ya. Nah, Zetsu Order ini lebih mengutamakan karakteristik bertarung precision over power.
Jadi uniknya, kemampuan memulihkan dunia mimpi ini tuh dibantu lewat dua Mea Capsem yang dilepas sama si Zetsu Ordem kan, dari si Zetsu drivernya. Terus si dua Mea Capsemnya terbang layaknya drone untuk memulihkan kerusakan-kerusakan di dunia mimpi. Mereka di serialnya nggak secara spesifik nyebut dua Mea Capsem itu drone kan ya. Ya udah Capsem ya Capsem gitu. Cuman dari penggunaan dan juga eksekusi di bagian tertentu, biar penonton sendiri aja gitu yang nangkep benda itu apa. Ya udah jelas itu drone guys ya. Anda perjelas lagi juga case yang kemarin, dunia mimpi yang runtuh disebabkan karena keberadaan kesadaran Minami yang mulai beradu sama Cat Nightmare. Kalau kalian tanya alasannya kenapa tiba-tiba kok lagi gelut, tiba-tiba rontok gitu di sekelilingnya ya. Nah, karena kan ini tuh memang mimpinya Minami, di mana mimpi sangat erat kaitannya atau keterkaitannya itu sama alam bawah sadar dan juga mental seseorang. Jadi kayak berontak lah Minaminya ya. So, kemampuan memulihkan dunia mimpi. Coba kita bahas lewat pertanyaan yang agak bocil. Nah, ini menarik guys. Kalau gitu kekuatan dan juga kemampuannya itu mirip-mirip dong sama Zetsu Extreme Recovery. Nah, apa bedanya? Kenapa nggak pakai Extreme Recovery aja? Nah, memang terlihat mirip, apalagi kemampuan untuk memperbaiki sesuatunya itu. Yang membedakan sangat jauh nih antara Extreme Recovery dan juga Ordem itu ada di perbedaan fundamentalnya. Jadi mencakup juga dari segi skala, sumber energinya juga, dan juga filosofi kekuatannya. Nah itu, filosofi itu udah kalah jauh guys ya. Ingat pas Minami itu sekarat, sehabis jadi samsaknya Katastrom, Nox kan nyuruh Baku untuk segera pakai Recovery Capsem. Tapi Sik bilang itu nggak bisa. Nah dari situ aja udah kelihatan levelnya Recovery sama Ordem guys ya. Secara singkat, Extreme Recovery itu kayak cuman P3K doang lah, First Aid doang lah. Sedangkan kalau Ordem itu tombol reset realita. Jadi Extreme Recovery itu lebih fokus ke faktor biologis. Jadi fokusnya itu lebih ke pemulihan cedera lah atau luka fisik kan seperti yang kita sering lihat. Sedangkan kalau Ordem itu lebih konseptual bisa dibilang ya, dan juga strukturnya ini. Jadi fokus di struktur dunia mimpinya. Ngerti nggak kalian guys? Nih, Anda persimpel lagi guys ya. Recovery itu kayak cuman heal aja lah kalau di game-game RPG. Sedangkan kalau Ordem itu kayak adminnya yang memperbaiki korup data pada server atau game tersebut. Nah, ngerti kan? Harusnya udah ngerti tuh di bagian situ ya. Jadi sekarang udah tahu nih seberapa besar perbedaan levelnya. Makanya sorry, Anda nggak setuju kalau Recovery itu dibandingin mulu sama si Ordem ya. Secara visual kemampuan, ya kayak sama ya dari memulihkannya itu. Tapi faktor-faktor yang udah Anda jelaskan tadi udah menjawab semuanya seharusnya. Nah, dari sini kita itu bisa bahas kemampuan Ordem lainnya soal analisa yang presisi. Ordem itu bisa membedah dan juga memisahkan Nightmare dari manusia tanpa melukai manusianya. Emang agak mirip Gojuja jadinya ini ya. Apakah berarti bakalan banyak terjadi nih case-case seperti Minami karena ulah Sik? Jadi ya manusia diubah jadi Nightmare lah ya. Makanya kemampuan Ordem 1 ini tuh dibutuhkan. Ya bisa aja guys ya. Tapi ya kita lihat aja nanti siapa lagi yang jadi korban seperti Minami ini ya. Jadi dengan satu serangan pukulan yang presisi, di mana ada analisa terlebih dahulu ke Nightmare-nya, lalu tenaganya seperti disalurkan dan dipusatkan ke kepalan tangan, Zetsu Ordem itu berhasil memisahkan Minami dari tubuh Nightmare. Yang Anda bilang jadi mirip sama game Cyberpunk, Fallout, sama Sniper Elite nih ya. Kalau kalian mau ngehit musuh ke bagian tubuh tertentu ya, mau kepala lah, tangan, kaki. Jadi ada analisa dengan slow motion seperti ini, dimana kita itu diberikan opsi lah, mau mukul ke titik yang mana ya. Nah, dengan kemampuan seperti ini, kita jangan mikir, oh skill yang ini dipakainya cuma di case begini doang nih. Nah, seharusnya ya, kemampuan ini juga bisa digunakan Zetsu Ordem agar mampu membaca pola serangan lawan dalam hitungan milidetik. Singkatnya, simpelnya, bisa baca serangan lawan. Dah, gitu ya. Tentu ini membuat Zetsu Ordem itu ya hampir mustahil lah kena serangan yang sama 2 kali. Bener toh? Jadi kalau kita ngomongin gaya bertarung Zetsu Ordem ya, tepat dong kalau kita ngomongnya dia itu lebih mengandalkan counter attack dan juga titik vital. Jadi setiap serangan Ordem itu ditunjukkan untuk melumpuhkan sistem saraf atau sumber energinya musuh, core-nya musuh nih. Jadi udah kayak Wing Chun aja guys ya. Nyerang titik vital. Jadi form ini tuh tidak nge-highlight kecepatannya juga, tapi sudah pasti dia itu memiliki agility yang lebih tinggi lah. Apalagi dibanding Katastrom, karena desain armornya kan lebih ramping dan juga lebih, apa ya nyebutnya, skeletal ya. Atau kayak tulang ya. Makanya bisa agak ngepot-ngepot di udara ya, sambil menghindari serangan dari si Cat Nightmare kan. Dan untuk finishingnya bernama Ordem Ender ya. Ini simple aja guys ya. Jadi berbeda gitu dengan Katastrom Crusher yang meledak-ledak dan juga brutal. Harusnya
Order Ender juga secara eksekusi sama seperti yang tadi Anda jelaskan. Memfokuskan energi ke kaki, lalu melakukan rider kick yang menyerang titik vital lawan. Emang nggak spesifik banget diliatin kayak bagian baku itu ngepisahin Minami sama si Cat Nightmare guys ya. Tapi harusnya sih seperti itu. Suaranya sih Anda suka gitu ya, halus banget. Terus sekuensinya juga keren, dimana muncul semacam proyeksi wireframe lah dari si Zetsu Order ini di sekelilingnya juga. Dan ada juga muncul itu ya taring tulang gitu yang menyerupai tentakel laba-laba, baru dia itu rider kick. Dan untuk nambahin damage-nya biar makin sakit ya, pas musuhnya itu udah kena rider kick dan karena Zetsu Order ini tuh punya kemampuan mengatur si dunia mimpi, di bagian belakang musuhnya yang lagi jatuh ke bawah itu ditambahin sama puing-puing biar damage-nya itu berkali-kali lipat. Jadi kayak depan kena tendang, belakang itu nabrak puing-puing ya. Ya gimana nggak nyeri tuh? Ya itulah yang terjadi pada Cat Nightmare. Biar makin lengkap lagi bahasannya, apakah Zetsu Order ini secara kemampuan berarti mirip sama Kamen Rider Cross Saber ataupun Kamen Rider Geats 9? Ini jujur perbandingan yang menarik guys ya. Jika kita melihat dari kacamata kemampuan manipulasi realitas ya, dan juga peran sebagai pemulih dunia, maka si Kamen Rider Zetsu Order ini emang ana akui memiliki kemiripan yang signifikan dengan Cross Saber. Mirip, bukan referensi. Biasanya bocil-bocil referensi suka menyerang nih ya. Oh, itu referensi Cross Saber kan? Jadi secara spesifik coba Anda jelaskan lebih di sini ya. Karena temanya buku, Cross Saber itu kan punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, atau di cerita Saber itu disebutnya menulis ulang. Rewrite the story. Jadi menulis ulang narasi dunia atau story manipulation lah. Di debutnya Cross Saber, dampak hancuran yang dibawa sama antagonisnya juga kan bisa langsung dipulihkan sama si Tomang. Kalau Zetsu Order, dia itu memperbaiki struktur realitas yang rusak akibat nightmare ataupun ketidakstabilan mental dan juga alam bawah sadar si pemilik mimpi. Order terlihat bisa mengatur ulang partikel mimpi untuk mengembalikan dunia mimpi yang hancur atau mengembalikan logika dunia yang sempat kacau lah ya. Jadi secara kesimpulan, simpelnya Zetsu Order itu emang seperti Cross Saber tapi versi dunia mimpi. Jadi Cross Saber itu ibarat penulis, kalau Zetsu Order itu arsitek lah bisa kita bilang ya guys ya. Jadi ya Anda juga masih menanti apakah si Zetsu Order ini OP-nya itu cuman di dunia mimpi aja, dan ketika dia itu nyemplung ke dunia nyata bisa nggak? Soalnya bisa aja kemampuannya ini dipengaruhi sama kemampuan lucid dream-nya si Baku. Itu bisa guys ya. Bagaimana dengan Kamen Rider Geats 9? Ya berarti ini tuh dibandinginnya sama Dewa Aceng ya. Simple aja juga ya. Jadi kemiripan paling mencolok dari dua form ini yang Anda lihat itu ada pada cara mereka mengubah lingkungan pertempuran. Nah, tadi kan rider kick-nya tadi Anda udah jelasin ya. Jadi yuk diinget-inget lagi juga debutnya Geats 9 kayak gimana yang ngobok-ngobok si Shuel ya. Kalau Geats 9 itu memiliki kekuatan creation atau penciptaan ya. Cuman di sini bedanya, Geats 9 itu melakukan dan mengeluarkan kemampuannya itu sebagai dewa atau Tuhan. Makanya bahkan bisa juga si Geats 9 ini menciptakan hal baru. Kalau Order melakukannya sebagai admin yang Anda bilang tadi guys ya, yang dibandingin sama Recovery ya. Jadi sebagai admin yang lebih mengembalikan ke titik koordinat yang benar atau seharusnya. Jadi ibarat kayak ngoding aja ya. Ya, akhir kata Zetsu Order secara teknis masih dalam kategori super form, tapi kemampuannya dan juga kekuatannya sangat overpower untuk level tersebut. Makanya Anda bikin judul bahas-bahas kemarin juga yang nggak lebay, emang super form rasa final form. Inilah yang membuatnya itu menarik dan membuat kita juga terus dibuat penasaran nih ya. Kalau misalkan super form sudah se-OP ini, gimana nanti final formnya? Jadi kemampuan uniknya ada apa lagi nih? Apakah jadi Tuhan di dunia mimpi? Ya sabarlah menunggu guys ya, karena abis ini harusnya difokuskan ke backstory-nya Baku dulu dan juga ke Nox yang harusnya dia itu ya dapat form lagi. Jadi kekuatan terbesar Order sekali lagi underline ya, adalah stabilitas. Inilah juga yang membuat Order itu kemungkinan besar bisa menjadi kunci untuk Baku untuk nantinya mengakses final form yang sesungguhnya. Kalau misalkan final formnya punya kekuatan aneh-aneh lagi ya, coba Anda bikin video kayak gini lagi lah ya. Itulah hasil analisa Anda yang bahan comotannya cuman dari debutnya aja. Tentu soal ini ya bisa nambah guys ya. Ada kemampuan apa lagi dari Zetsu Order di masa mendatang, ya wajib kita pantengin. Dah capek.